Minggu lalu kita sudah membahas bahwa salah satu karakteristik proyek adalah menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai dan manfaat untuk penerimanya. Nah, dalam menciptakan produk seperti sistem informasi baru, klaster rumah tinggal, bahkan taman hiburan, ini merupakan usaha yang rumit. Produk bisa saja hasil lengkap dari suatu proyek, misalnya produk berupa mobil yang siap dipakai oleh pembelinya, atau dapat juga berupa hasil dari beberapa bagian fase proyek. Misalnya, berupa area taman bermain anak yang merupakan salah satu produk dari taman hiburan. Produk-produk ini seperti halnya sebuah proyek, yang mana terdapat serangkaian proses dan usaha yang rumit untuk sampai pada hasil atau produk yang dapat diluncurkan. Semua produk seperti mobil, gedung, bahkan taman hiburan memiliki beberapa jenis siklus hidup. Misalnya, The Walt Disney Company. Mereka mengikuti proses yang ketat untuk merancang, membangun, dan menguji setiap produk barunya. Manajer proyek mengawasi pengembangan semua produk baru seperti wahana, taman bermain, buku anak, retail Disney, dan lain-lain. Dan pada konteks teknologi informasi, proyek IT digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan seperti peringkat lunak baru, perangkat keras, jaringan, laporan penelitian, dan pelatihan sistem baru. Misalnya saja proyek pengembangan perangkat lunak. Proyek pengembangan perangkat lunak ini adalah salah satu bagian dari proyek IT. Berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak ini, banyak yang berpendapat bahwa dalam mengembangkan perangkat lunak diperlukan peran manajer proyek untuk memodifikasi metode manajemen proyek tradisional tergantung pada siklus hidup proyek tertentu, sesuai dengan siklus hidup produknya. Dalam pengembangan perangkat lunak, terdapat salah satu kerangka kerja yang biasa digunakan untuk mengembangkan sistem tersebut, yang biasa dikenal dengan SDLC, a System Development Life Cycle. SDLC ini dibutuhkan sebagai kerangka kerja pembangunan sistem, yang dapat memandu menjadi pedoman dalam proses pengembangannya. Terdapat dua pendekatan SDLC yang dapat digunakan berdasarkan karakteristik produk yang dihasilkan, yaitu pendekatan prediktif dan pendekatan adaptif. Yang pertama, siklus hidup dengan pendekatan prediktif dicirikan dengan ruang lingkup yang dapat didefinisikan dengan jelas dan jadwal serta biaya dapat diprediksi secara akurat di awal di fase inisiasi. Dengan pendekatan ini, biasanya tim proyek menghabiskan sebagian banyak proyek untuk mencoba mengklarifikasi persyaratan seluruh sistem dan kemudian menghasilkan desain. Namun demikian, pengguna seringkali tidak dapat melihat hasil langsung, hasil nyata, apapun dalam hal perangkat lunaknya yang berfungsi yang dapat digunakan untuk waktu yang lama. Nah, beberapa model SDLC ini yang populer diantaranya adalah yang pertama, model waterfall. Model ini mengasumsikan bahwa persyaratan akan tetap stabil setelah ditentukan di fase inisiasi. Model ini digunakan ketika resiko dapat dikendalikan dengan ketat dan perubahan dibatasi setelah persyaratan ditentukan. Yang kedua adalah model spiral. Model ini adalah penyempurnaan dari waterfall, di mana tim proyek sangat terbuka terhadap perubahan dan revisi di kemudian hari. Dan kembali ke fase persyaratan untuk memperjelas dan memperbaiki kembali dengan hati-hati. Pendekatan ini cocok untuk proyek di mana perubahan dapat disesuaikan dengan kenaikan biaya yang wajar atau dengan penundaan waktu yang dapat diterima. Yang ketiga, model pengembangan inkremental. Model ini menyediakan pengembangan yang progresif terkait perangkat lunak dengan memberikan kemampuan tambahan pada setiap rilisnya. Pendekatan ini sering digunakan oleh organisasi seperti Microsoft yang mengeluarkan rilis spesifik dari paketnya, paket perangkat lunaknya, dengan kemampuan tambahan dari versi rilis sebelumnya. Dan juga ada model Rapid Application Development. Pada model ini, pengembangan bekerja dengan prototipe yang terus berkembang.
Model ini membutuhkan keterlibatan pengguna yang cukup besar untuk membantu menghasilkan sistem yang cepat tanpa mengorbankan kualitas produk. Nah, lalu bagaimana dengan pendekatan adaptif? Pada pendekatan adaptif atau dikenal dengan Adaptive Software Development, ASD, ini berbeda dengan model prediktif tadi, di mana ASD mengasumsikan bahwa persyaratan perangkat lunak tidak dapat ditentukan dengan jelas di awal siklus hidup, sehingga perangkat lunak dikembangkan menggunakan pendekatan yang kurang terstruktur dan fleksibel. Beberapa siklus hidup dengan pendekatan ASD diantaranya adalah Extreme Programming, Feature Driven Development, Dynamic System Development Model, dan Scrum. Yang populer salah satunya adalah Scrum. Baik pendekatan prediktif atau adaptif, semua model ini adalah contoh SDLC, jenis perangkat lunak dan kompleksitas sistem informasi dalam pengembangan menentukan model siklus hidup mana yang akan digunakan. Yang paling penting, untuk memenuhi kebutuhan lingkungan proyek, manajer proyek perlu memahami siklus hidup produknya yang tepat untuk keberhasilan proyek. Sehingga manajer proyek dapat menentukan pendekatan mana yang akan digunakan dalam mengelola proyeknya.